Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya, para subscriber, para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terkait masalah Joko Kendil yang sekarang semakin viral, di mana-mana tempat Joko Kendil semakin dikenal. Bahkan saat ini si Joko Kendil ini banyak sekali orang yang meminta barokah doanya atau ngalap barokah. Salah satunya di video ini banyak orang yang membawa air untuk didoakan kepada atau oleh Joko Kendil. Jadi ada orang yang bertanya kepada saya, apakah boleh atau gimana cara pengobatan Joko Kendil? Jadi menurut saya secara kasat mata cara pengobatan Joko Kendil ini masih dalam kewajaran. Jadi menggunakan media air, didoakan lalu ditiupkan ke air itu sudah biasa, artinya lumrah, sudah dilakukan oleh para ulama, banyak dilakukan oleh para ulama. Jadi menurut saya selama cara atau metode pengobatan Joko Kendil ini masih dalam koridor Islam, maka itu sah-sah saja. Namun kita harus tetap hati-hati. Kita tetap harus mengontrol. Takutnya nanti ujung-ujungnya akan terjadi seperti kejadian yang kemarin, seperti si Udin, yang mana Udin melakukan ruqyah namun ujung-ujungnya ada embel-embel trik sulap. Jadi jangan sampai ini terjadi kembali, biar masyarakat kita ini tidak tertipu, terbodohi oleh cara-cara orang-orang yang seperti ini. Dan juga banyak pendapat-pendapat para netizen tentang Joko Kendil ini. Namun sebelumnya mari kita tonton bersama-sama dulu videonya Joko Kendil. Ini perempuan ini minta tolong memberikan air supaya didoakan kepada Joko Kendil. Di sini juga Joko Kendil menyarankan kepada pasiennya untuk membaca Fatihah, membaca sholawat katanya. Jadi ini masih dalam koridor agama, wajar-wajar saja. Tujuannya mana? Ini untuk warna ini arahnya desa Gunung Sambi, ya, beruang pada makmur.
Banyak sekali orang yang ngalah barokah sekarang kepada Joko Kendil. Semoga saja ini bukan suatu trik tapi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga saja apa yang dilakukan oleh Joko Kendil ini harapan kami. Semoga saja apa yang dilakukan ikhlas atau murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam tidak bisa memvonis bahwa ini penipuan, ini real, nggak bisa sebelum kita ini mengetahui aslinya. Lain, beda dengan yang masalah Syudin. Kalau masalah Syudin kemarin itu memang sudah jelas itu trik. Sudah banyak yang membuktikan dan banyak saksinya. Kalau si Joko Kendil ini kan masih baru kan, jadi kita masih belum bisa mengatakan ini hanyalah settingan dan bukan, kita masih belum bisa. Cuman kita ini sebagai umat Islam, orang yang bisa berpikir, diberi pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan langsung menelan bulat-bulat, jangan langsung percaya, mari kita ikuti dulu. Semoga, harapan kami semoga yang dilakukan oleh Joko Kendil ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian netizen mengatakan viralnya si Joko Kendil ini setelah si Udin ada masalah. Jadi yang ditakutkan mungkin yang ditakutkan oleh netizen tersebut mungkin ini takut terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin. Di dalam video tersebut banyak kontroversi komentarnya para netizen. Salah satunya ini dari Untung dan Toso. Orang Indo ini mudah kepo, ada yang viral langsung minta suap basi. Itu padahal dia orang biasa. Nah, ini adalah salah satu pendapat dari Mas Untung. Jadi katanya orang Indonesia itu terlalu mudah kepo. Ada orang viral langsung minta suap atau ngalap barokah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi namanya pendapat sah-sah saja. Mungkin harapannya Mas Untung ini takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang telah terjadi di hari-hari sebelumnya. Terus dibalas oleh Mas Zainul Hanif, maaf Mas, memang beliau orang biasa katanya. Tapi beliau ahli tirakat dan beliau lebih mengutamakan kepada Allah daripada dunia. Itu yang biasanya doa-doa cepat dikabulkan daripada kita-kita. Jadi si Mas Zainul Hanif ini membantah tentang pendapat dari Mas Untung dan Toso ini. Jadi menurut Mas Zainul ini, si Joko Kendil ini adalah ahli tirakat. Dan juga beliau, Joko Kendil katanya lebih mengutamakan kepada Allah daripada dunia. Menurut si Zainul. Entah si Zainul ini sudah tahu langsung atau hanya tahu di video-video di YouTube saja, wallahu a'lam. Namun kita husnudzon saja, semoga saja apa yang dilakukan oleh si Joko Kendil ini betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau masalah mengutamakan kepada Allah daripada dunia, wallahu a'lam, kita semua tidak tahu karena si Joko Kendil ini masih baru viral beberapa hari ini. Terus dari Mas Saputra, assalamualaikum. Maaf sebelumnya ini bukan Joko Kendil nama aslinya, tapi Joko Pentil. Memang sakti dari dulu. Ini lain lagi ini pendapatnya ini, komenannya. Jadi aslinya katanya bukan Joko Kendil.
api Joko Pentil. Lalu dijawab oleh netizen, Bismillah Jaya, jangan gitu toh, itu kan namanya dari gurunya, kok ganti nama Jaka Pentil, didoakan, jangan disepelekan. Terus ini ada tanggapan dari Mas Resna Jaya Manggala, semoga yang mendoakan jelek Mbah Joko Kendil berbalik kepadanya, harusnya kalian kasihan kepada beliau. 21 tahun berjalan menghubungkan energi di satu makam ke makam yang lain. Zaman sekarang tidak ada yang sanggup melakukannya. Jadi sebenarnya kalau masalah menjelekkan orang lain itu tanpa didoakan oleh orang lain pula pasti akan kembali. Kasihan kepada beliau, 21 tahun berjalan menghubungkan energi. Katanya 21 tahun. Kita sebenarnya ini hanyalah masih info baru-baru saja. Apakah kebenarannya ini real, benar atau tidaknya kita masih belum tahu, karena sampai saat ini masih belum ada yang menguak fakta dari Joko Kendil ini. Katanya si Joko Kendil ini menghubungkan energi dari satu makam ke makam yang lain. Ini lagi apa ya? Menurut saya ini tidak masuk akal. Dari menghubungkan energi dari makam satunya ke makam lain, ini sangat tidak masuk akal sebenarnya. Kalau memang si Joko Kendil ini niat tirakat dari makam para wali satunya ke makam para wali yang lainnya, tujuannya bukan ingin menghubungkan energinya, bukan. Kalau memang betul-betul ingin tirakat, si Joko Kendil ini pasti ingin barokahnya para almarhum, para waliullah. Tidak ada tujuan untuk menggabungkan energi, tidak ada itu. Jadi ini adalah pendapat yang menurut saya ini tidak benar, kurang benar. Intinya begini saudaraku, sesuatu yang baru, apalagi yang viral, ya kita jangan langsung mempercayainya menurut saya. Jadi kita harus teliti dulu, kita harus pelajari dulu kebenarannya bagaimana. Nanti kalau kita sudah mengetahui, baru kita bisa menyimpulkan. Apalagi si Joko Kendil ini masih baru-baru saja. Takutnya saja kita ini ya harus punya pemikiran yang seperti itu. Karena sekarang ini sudah banyak kejadian-kejadian yang awalnya katanya ini tirakat, bahkan sakti, bahkan orang mengatakan ahli hikmah, ada orang yang mengaku gus dan sebagainya. Ini sudah banyak kejadian, namun ujung-ujungnya hanyalah sebuah konten, bahkan hanyalah membodohi umat. Jadi mari kita jangan sampai kita ini terbodohi kembali oleh hal-hal seperti itu. Kalau dari saya pribadi, masalah pengobatan si Joko Kendil ini masih dalam hal yang wajar saja. Karena hal yang dilakukan oleh Joko Kendil ini banyak dilakukan oleh para ulama, para asatid. Jadi menggunakan metode atau menggunakan air yang ditiupkan doa. Ini hal yang wajar bagi saya, sah-sah saja. Cuman semoga saja ke depannya tidak ada terjadi yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita husnudzon saja, semoga saja semuanya baik-baik saja
dan si Joko Kendil ini bisa memberi manfaat kepada yang lain, terutama dari hal ibadahnya. Jangan sampai si Joko Kendil ini nanti tirakat jalan ke sana kemari, ibadahnya tertinggal. Semoga saja harapan kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.